Sebelum kita lanjutkan berbincang dengan Pak Sot Situmorang, pemirsa, kita punya sebuah video ini ketika baru saja Firly Bahuri, Ketua KPK yang dinonaktifkan menjadi tersangka kasus pemerasan ataupun juga kasus penyuapan yang saat ini masih bergulir kasusnya. Nah, kita lihat pemirsa, ada video berikut ini di mana mantan pimpinan KPK mereka beramai-ramai melakukan cukur rambut. Ada Abraham Samad yang kita lihat dan juga Pak Sot nih kayaknya tadi kita ngobrol ini rambutnya memang begini sebelumnya udah mulai rontok terus dibotakin atau jangan-jangan ikut cukuran rambut juga gitu nih. Kita lihat dulu nih dari Abraham Samad berikut ini pemirsa. Ini sambil ngobrol ya Pak Abraham Samad nih rambutnya dicukur Pak Sot Situmorang. Pak Sot ini juga ikut cukur-cukuran waktu itu. Iya, kita kan janjian ada WA group kan. WA group baik itu bekas mantan pegawai ataupun gabungan beberapa civil society. Ya di situ kita ketika kemudian case ini mulai naik tensinya kan, kita yakin bahwa ini kan akan TSK karena cara dari bertanya, pengumpulan, pemanggilan orang. Saya juga dipanggil gitu ya. Kita janji waktu itu kalau TSK kita botak yuk gitu. Janjian. Ada idenya dari siapa? Ide pertama kali? Abraham yang pertama kali sebut. Saya langsung, dia nyebutin nama dia di bagian atas kan. Yang ikut nyusul gitu ya. Saya nyebutin, beberapa orang ngikutin. Tapi seingat saya waktu itu nyampe 3 nama ya. Waktu ide itu pertama. Tapi ternyata di lapangan kan nambah, Novel ikut juga gitu. Ya. Simbol apa yang ingin disampaikan dengan botak-botakan gini Pak? Ya artinya kita hanya menganggap bahwa niat kita itu membersihkan negeri ini, terus kemudian ya ibaratnya kayak beberapa kepercayaan itu kan simbol dari perlawanan terhadap ketidakbenaran, melawan yang sifatnya keduniawian dan seterusnya. Kepercayaannya kan begitu. Sehingga kemudian kita harap KPK itu bersih kembali dan seterusnya. Harapannya begitu. Dan mudah-mudahan itu diharapkan bersih kembali ya Pak ya? Ya tapi kayaknya agak... Nah sekarang kan baru diganti nih dengan pimpinan KPK yang baru. Ya tapi kalau kita lihat itu sekarang 4 orang kan pimpinan itu selalu mutusinya itu basically dia kan harus voting ya. Terus kemudian dengan style yang kepemimpinan yang ada sekarang ini apakah bisa mewarnai kan pimpinan itu kan teorinya itu kalau teori leadership itu kan bagaimana kita bisa membawa perjalanan organisasi ini menjadi orang ikut dengan dia gitu. Nah kalau memang nanti dia bisa mengarahkan 3 pimpinan yang lain berbeda style, gaya, strategi dan lain-lainnya yang sehingga kemudian bisa lebih efisien karena manajemen itu di situ ya bisa aja. Tapi kita lihat kemarin kan beberapa orang juga yuk kita datang dong ke KPK untuk dukung Menawawi ini gitu. Ya oke, aku siap, saya bilang gitu. Tapi mereka belum tahu apakah jadi nanti ke sana karena kita harus mempercayai juga bahwa dia among the worst is the best gitu ya. Dia dari antara yang jelek ini dia termasuk baik kan gitu. Kalau artinya dia memang betul-betul bisa menunjukkan sikapnya seperti selama ini, ya artinya low profile, ikut aja gitu ya. Terus nggak berani ngambil resiko, kita berharapkan itu udah selesai. Karena dia akan tetap mengalami, kan resource-nya masih di sana, mitra kerjanya masih di sana. Jadi kalau ritmenya masih bersama seperti yang sebelumnya, dia nggak dominan ya kita khawatir juga dia hanya stempel aja, kita nggak mau seperti itu juga. Tapi pernah dengar nggak track recordnya atau mungkin berinteraksi langsung dengan Pak Nawawi ini seperti apa sih dengar-dengar track recordnya Pak? Pertama kali saya interaksi kan saya nggak kenal dia ya. Tapi ketika waktu mau serah terima pimpinan KPK yang periode 4 ke periode 5, ada masa di mana di ruang di lantai 15 itu kami 3 orang, saya nggak usah nyebut siapa satunya, tapi saya ada bersama Nawawi di situ. Kalau dari ucapan-ucapannya saya pikir, oh ini integritasnya beda nih, saya pikir gitu. Iya, itu biasa, aku jujur mengatakan gitu, ini pasti beda. Ternyata memang beda. Jadi artinya makanya saya bilang sama Mbak tadi, untuk ngelihat banyak orang itu sebenarnya nggak perlu kita melihat dari satu kata yang keluar dari yang dia sering ucapin aja kita sebenarnya tahu orang itu kayak gimana. Coba waktu itu saya ini pasti beda gitu karena dia waktu itu sampai bisa memutuskan bla 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 bla, oh ini cepat gitu. Nah kan makanya ada cerita dia mau mundur kalau gitu kan karena dia nggak cocok value-nya. Ya, makanya kita berharap banyak, kita membantu beliau untuk kemudian
Tujuannya bukan suka tidak suka terhadap dia. Ini persoalan negeri, Mbak. Ya. Ini soal korupsi dan soal inkompetensi orang gitu loh. Kompeten atau tidak. Yang kemudian Indonesia dapat angka dari 1 sampai 100 itu dapat 34. Saya keliling kampus sampai 30 kampus dengan Rocky Gerung. Hanya menjelaskan ke mahasiswa, indeks persepsi korupsi kita itu 34. 34 itu berarti kalau dari 100 orang kan 70 nggak benar semua kalau bahasa kasarnya gitu. Iya kan 34. Jadi ini kan terus kemudian ditambah dengan case ini. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan pemberantasan korupsi bisa benar gitu. Jadi kita berharap di sisa waktu yang artinya sampai Oktober 2024 ya dia bisa membawa perahu ini ke tempat yang baik, tidak bocor-bocor gitu ya. Kemudian dia harus menata itu. Akankah cocok dengan pimpinan KPK yang lainnya? Tadi sudah sempat memang disinggung. Tapi kalau ngeliat baik karakter, apakah orang yang menurut Bapak punya integritas ini, Pak Nawawi ini akan bisa match-nya oke sama pimpinan-pimpinan KPK yang lain atau gimana? Kalau lihat dari gesturnya, dari beberapa statement yang udah keluar, kelihatan dia firm di situ. Ya, pertama orang bilang kan yang cepat itu orang bilang jaksa, hakim itu selalu slow down. Enggak, yang ini kayaknya enggak. Dan ada beberapa teman-teman juga mengatakan dia juga karakter yang sebenarnya tough. Ya, tetapi karena dia hakim mungkin dia harus lebih hati-hati. Jadi harapan saya bahwa Nawawi bisa melanjutkan sisa periodisasi ini. Kalau bisa dia pompa umpamanya dalam beberapa bulan ini kan nanti Januari kan kita akan dapat indeks persepsi korupsi baru keluar. Yeah. Kalau dia bisa membawa image itu, nggak tahu kalau hari ini sudah ada surveinya, kan itu survei ya dari 9 lembaga yang menilai itu di seluruh dunia kan. Mudah-mudahan dia beberapa bulan ini bikin kecepatan, makanya kalau memang dia melakukan style yang berbeda, hopefully mempengaruhi persepsi, karena yang dinilai kan indeks persepsi korupsi kan. Nah, mudah-mudahan dia bisa mengubah itu. Oke. Satu kasus di KPK yang menarik perhatian masyarakat adalah ketika mengagetkan pimpinan KPK-nya balik lagi ke Firly Bahuri tadi. Mungkinkah Firly ini hanya melakukan hal tersebut sendiri? Atau mungkin juga di KPK ada pihak-pihak lain juga yang bermain bersama dengan yang bersangkutan? Nah, ini pertanyaan besar dan harus dijawab sebenarnya. Ini kan pertanyaan, ini kan nggak menuduh ya. Jadi kalau pertanyaannya untuk case yang sama saya nggak tahu. Artinya yang lain siapapun mereka di antara yang 4 lainnya, untuk case yang sama dia ikut bermain atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau kemudian ada kemungkinan kasus lain nggak Pak Saud? Ikut bisa jadi terjadi. Karena kan biasanya ngatur-ngatur kasus iya, bisa karena kan jadi. Biasanya kan tim juga tergantung gimana pimpinan kan. Kalau pimpinannya lus kan anak buah pasti lus juga timnya kan gitu. Itu sangat common sense itu. Bisa jadi analisis kita salah, tetapi kan kita main common sense. Kita berpikirnya pakai teori, pakai framework, bukan menuduh gitu. Sehingga pada bagian lain kalau kita katakan bahwa ini kolektif kolegial ini, bahwa semua keputusan KPK itu dipertanggungjawabin sama-sama, ya sebenarnya ini salah, ini yang 4 ini harus bertanggung jawab. Makanya saya bilang 4 ini harus mundur juga. Kenapa Anda nggak bisa kontrol? Iya dong Mbak. Tapi kan ketemunya sendiri. Kalau Anda mau voting kan dia kalah kan? Ya. Nah kenapa yang 4 ini? Coba ya, adili kalau aja dia. Kalau 1 banding 4 pasti iya kalah dong, gitu iya ya? Iya dong, yuk adili aja sekali-sekali. Lu gimana sih ini? Ini nggak bener nih. Kalau mereka mau, makanya saya katakan ini mereka kolektif, dosanya kolektif juga. Jadi keempat-empatnya juga harus diperiksa nggak Pak? Jadi untuk kasus ini, kalau saya menyarankan kepada penyidik kalau memang mereka mempunyai bukti yang cukup, baik itu case yang sama ada atau case yang lain, karena basically bisa aja orang terpengaruh, karena itulah pentingnya leadership kan. Leaders itu kan menginspiring people, menginspiring orang. Tapi bisa saja sungkan mungkin dengan leadernya Pak? Ya itu makanya saya bilang. Saya selalu mengatakan, please Tisa, kamu datanglah ke KPK antara kamu dengan Tuhanmu saja. Saya bilang begitu. Oh ya, bukan dengan partai politikmu, bukan dengan latar belakangmu. Datanglah ke KPK itu dengan kamu dengan Tuhanmu. Sehingga kamu yakin bahwa yang kamu lakukan itu baik, bahwa yang saya lakukan itu berani dan seterusnya. Jadi kalau dia dipengaruhi, ya sebenarnya ya ini mereka harus kolektif tanggung jawab sama-sama. Karena basically mereka bisa voting. Pak nggak bisa gini Pak, ini gimana sih ini? Kita mecat 57 orang loh. Kamu pikir itu baik di saat 57 orang di fire. Mereka adalah orang-orang baik. Dan Ombudsman sudah mengatakan itu yang disebutnya sebagai maladministrasi. Maladministrasi itu basically itu corrupt manner. Ya, jadi terus kemudian kalau yang lain tuh diam-diam malah mengatakan bahwa mereka tuh memang wawasan kebangsaannya gimana gitu sehingga nggak lulus. Terus terakhirnya diterima oleh Kapolri, ya kan? Pak Sigit menerima itu kan.
wah ini siapa yang salah ini, Saud yang geblek atau siapa ini kan gitu. Tapi Pak Saud kan juga keluar. ya walaupun begitu kan akhirnya dihimbau, ya akhirnya kan di delay kan Mbak, akhirnya kan di cancel begitu. Tapi maksud saya gini loh, kolektif kolegial itu dibuat, kenapa seperti itu? Makanya karena sekarang ini kan ada muncul diskusi, sebaiknya KPK itu pimpinannya ditentukan oleh presiden aja, jangan lagi pakai kekuatan politik kayak begini. Karena kalau presiden menentukan, saya tentukan ini orangnya, nanti yang bertanggung jawab presiden. Yang kita gantung presidennya aja kan gitu. Kalau sekarang kan kita susah. Nggak bisa kita salahin Pak Jokowi. Orang datang dari pansel, pansel kasih 10 orang, ada 10 orang pilih 5. begitu ya. Tanggung jawab. Ini ada plus minusnya, ada konflik kepentingan dan sebagainya. Tapi dari sisi manajemen, belajar dari pengalaman negara termasuk sebenarnya sebaiknya presiden. Jadi presiden tuh benar-benar kamu touchdown nggak ke bawah nih, kamu pegang nggak ke bawah nih. Jadi berarti butuh revisi lagi dong Pak ya? Oh ya, makanya kalau revisinya untuk penguatan itu nggak apa-apa. Sekarang revisinya jadi pelemahan. Dewas dibuat tapi mereka nggak berfungsi. Kemudian mereka bikin peraturan dewas tapi mereka juga nggak menjalankannya. Kalau ini dijalankan, saya bilang di beberapa media sempat saya bilang, kita sebenarnya dengan Firly ini kasihan loh. Dia rusak karena sistem. Jangan-jangan kalau undang-undangnya undang-undang lama, paling nggak ini Firly nggak begini. Kalau masih undang-undang lama. Karena undang-undang lama itu kan deputi pengawas internal itu bisa manggil kapan aja Mbak. Yeah. Dan dia ngelihat sama dengan waktu negur baju saya ini loh. Kan bisa ditegur kan. Kalau sekarang kan gedungnya aja beda tuh. Mereka di sebelah sana. Nggak tahu tuh kegiatannya di mana. Apakah mereka mengejar gitu, memantau orang. Sesederhana waktu kita pakai baju salah ditegur itu gitu. Jadi saya katakan, Firly ini rusak karena sistem gitu. Iya karena sistem. Kalau sistemnya kuat, ya kalau undang-undang nggak akan ada celah begitu ya. Iya, kalau artinya orangnya baik juga, kalau undang-undangnya baik. Tapi undang-undang jelek orangnya baik juga baik. Jadi memang kombinasi lah gitu antara integritas pribadi dengan undang-undang. Tapi kalau kita bicara sistem itu juga memungkinkan karena Dewasnya kan bagian dari sistem, dia nggak bekerja. Nah itu maksudnya Mbak. Oke baik. Lantas nih kita tahu bahwa KPK, tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK sudah turun. Apalagi ditambah dengan Firly Bahuri menjadi TSK begitu kan. Bagaimana kemudian menurut Pak Saud Situmorang untuk mengembalikan marwah KPK yang dulu sempat berjaya dan dicintai oleh masyarakat? Sesaat lagi kita akan jawab pemirsa.